Orang berpikir bahwa modal itu hanya soal bagaimana kita memiliki duit lalu digunakan berusaha. Tunggu sebentar. Saya selalu ingat namanya Bob Sadino. Bob Sadino itu ngomong kurang lebih kayak begini. Kalau kita jadi pengusaha, pengen jadi pengusaha, janganlah kemudian sekolah manajemen perusahaan. Kalau kita mau jadi pengusaha ya pengen jadi, ya sudah jadi aja. Langsung masuk. Karena apa? Menurut pengalaman Bob Sadino, begitu kita masuk ke wilayah-wilayah kepustakaan tentang berusaha itu, kita dipusingkan oleh beberapa hal. Wah, aturannya begini, kita mengurus hak paten kayak apa dan sebagainya. Nah, pakai izin kayak ini, wah susah sekali. Lalu kita ada kecenderungan malas. Jadi yang paling penting adalah menurut Bob Sadino sekali lagi, begitu pengen jadi pengusaha, jadilah pengusaha. Nggak usah pakai sekian banyak atribut supaya kita ngerti dulu tentang dunia usaha. Itu. Nah, lalu bagaimana buku ini bisa bermanfaat? Kan begitu pertanyaannya. Begitu Anda ketemu dengan masalah tertentu, Anda bisa tengok di sini ada. Oh, saya tiba-tiba ingin dari usaha saya mendaftarkan merek usaha saya. Baru tahu baca buku ini. Kalau pertama-tama udah nanti bikin mereknya apa ya, kemudian ininya bagaimana ya, lah nggak jadi usaha. Itu menurut Bob Sadino, dan saya kok rasanya sepakat. Jadi buku ini tetap penting, terutama ketika kita mau ada ujian tentang bagaimana berusaha tes tertulis gitu. Itu penting sekali. Tetapi bagi kita yang sehari-hari pengen berusaha, udahlah langsung berusaha begitu saja. Nah, nanti tadi seperti yang saya katakan, kalau saya mau bikin merek kayak apa, di sini ada, cuma jalannya kemana juga nggak tahu. Buku ini tidak menjelaskan. Kalau saya mau bikin, saya baca buku ini, merek dagang itu larinya kemana tidak dijelaskan. Nah, mudah jawabannya, lari ke Mas Budi, lari ke Mbak Nen Yuni, atau ke saya, ya sudah nanti kita beritahu itu. Kalau hak paten gitu itu, hak paten kalau usaha kecil saya bingung itu hak patennya apa. Kecuali ibu-ibu membuat makanan khusus untuk pengobatan kanker yang berbeda. Nah, ini bisa ada hak paten. Konsep hak paten adalah ketika kita memiliki hak paten itu bisa dilakukan oleh orang lain. Misalnya Mas Budi mau melakukan, maka dia harus membayar royalti kepada saya. Tetapi kalau membuat peyek, mohon maaf ya, ya jangan diurus hak patennya, itu sudah warisan. Ini paham toh? Nah, kita paling-paling berjuang sing paling enak kaya ngene iki mereke nggone Bu sinten mbamane ngoten nggih. Merek peyek renyah Bu Jumilah Depok. Misalnya kayak gitu. Itu yang kita utarakan, kemudian kita urus. Maka itu mempromosikan produk ibu bapak semua. Nah, yang ya di sini banyak hal ya. Buku ini saya baca meski sekilas, itu salah satu hambatan orang usaha itu katanya buku ini loh, soal modal. Ya semua, ya betul juga gitu tuh loh. Tapi kan mengatakan sesuatu yang betul itu kadang-kadang tidak perlu gitu tuh loh. Iya kan? Nah, yang perlu itu begini loh, kita menafsirkan tentang modal itu apa.
Orang berpikir bahwa modal itu hanya soal bagaimana kita memiliki duit lalu digunakan berusaha. Tunggu sebentar. Kalau cara berpikir saya, jika saya punya gagasan tentang produk tertentu, nggak usah punya modal, kita hanya perlu mencari mitra untuk kemudian aku punya gagasan produk tertentu, namanya A, pemasarannya akan begini, aku dengan adanya produk ini akan bisa target dalam sebulan begini karena pasarnya ini sudah jelas. Maka mitra yang kamu ajak itu, ibu bapak ajak itu sudah terbiasa di dalam dunia usaha. Itu kemudian mau memberikan modal uangnya tapi dengan share tegese sharing apa? Berbagi. Jadi ini kalau berjalan keuntungannya si pemodal 30%, kita 70%. Harus berbagi gitu. Di sini memang nggak diterangkan, hanya dikatakan hambatannya modal. Lah iyalah, itu loh. Tetapi tafsir tentang modal itu bagaimana belum. Nah, Ibu Bapak, ini mau saya jelaskan di banyak aspek bisnis. Misalnya saya punya ide tentang bagaimana ya membangun listrik yang tidak membayar dari PLN. Taruhlah itu di sini, umpamanya di sini itu ada ini besar, apa itu? Sungai besar, gerojokan besar. Lalu kita bikin nanti untuk masyarakat Depok. Ini kan butuh modal duit, tapi gagasan dan teknologinya kita yang bisa. Itu kita bisa berbagi pada pemodal atau pemerintah dengan perjanjian nanti ini berjalan maka keuntungannya untuk saya 70%, pemerintah atau mitra kita 30%. Misalnya begitu. Jadi jangan sampai karena kita tidak punya modal keuangan lalu gagasan-gagasan kita tentang bisnis itu mati begitu saja. Paham Bu, Mas, Mbak-mbak? Jadi bagi saya modal terutama itu adalah gagasan. Yang sehabis gagasan adalah niat. Sehabis gagasan dan niat adalah kemudian tindakan. Nah ini yang harus dilakukan. Kalau enggak ya kita nggak bisa mengubah apapun dari ini kita, karena biasanya kalau kita misalnya suami istri, si istri mau usaha, tanya sama suami, Pak bayarmu piro? 2.200.000. Anak loro isi SD. Ini kalau mau untuk usaha pasti habis sudah nggak mungkin. Nah makanya kalau kita tetap memiliki gagasan, kemudian bisa bilang, Pak ono koncomu gak sik sugih, pamane Mas Budi kan gitu ya. Nah ya iki mengumpama jamin bae kowe. Umpama Mas Budi kemudian yakin, oh iya iki dia punya gagasan produk yang bagus, kemudian pasarnya jelas, distribusinya jelas, maka dia yakin. Dan ini terjadi di dunia bisnis, Ibu Bapak. Jadi ampun berpikir di dunia bisnis itu semua orang itu memiliki duit dari awal. Tetapi di dunia bisnis itu yang paling penting memiliki gagasan, niat, dan kemudian bertindak. Nah ibu-ibu, kinten-kinten ngoten niki rada memotivasi mboten? Rada mawon mboten sah motivasi banget. Memotivasi mboten? Nah mungkin soal lain-lain kerjasamanya pun kalau tunjuk nih nonton Budi dan sebagainya. Tugasnya ibu bapak dan mas-mas dan mbak-mbak itu meyakinkan produknya itu memang bisa dijual dan menyenangkan. Nah ini yang paling penting di dalam dunia bisnis. Nah sekarang kemudian yang lain. Nek awak niki rada beda le bukune. Nek ming ten iki mengke diwaca dhewe. Nggih. Terutama nek sampean sek ajeng hak paten ki apa? Hak paten ialah niku halaman 71. Ngoten niku le. Membuat merek itu merek adalah niku nggih tasih 71B dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang ibu-ibu harus tahu nek bapak-bapak, mas-mas,
nek aku usaha iki kepingine tekno apa to? Mesti pengen sugih. Nggih mboten? Nek ora pengen sugih nggih napa niku ngoten nggih? Ya cukup pasar tuku mobil, cukup jite. Nggih ta? Pasar. Nah, tapi begini. Saya mengambil dari seorang businessman yang luar biasa namanya Robert T. Kiyosaki. Apa itu kaya? Kaya itu sederhana, Bu. Kalau kita punya investasi dan banyak waktu luang, itu baru kaya. Ning nek awake dhewe duwe, oke, ning sedina-dina ming nyambut gawe niku dereng dianggap sugih. Paham mboten niki? Angel niki. Jadi pamane ngoten nek tok-toke sugih niku 30 juta sesasi. Niki tok-tok nggih. Nggih, nek Mas Budi 42 soalnya. Betul, Bu? Ya. Kalau Mbak Yuni lebih dikit ya, lebih dikit. Tapi gini, Bu, Bapak Mas, gini. Kenapa waktu luang itu penting? Justru waktu luang itu yang akan menjawab isi buku ini, bahwa seorang pengusaha harus senantiasa kreatif dan selalu punya inovasi terhadap usahanya. Atau inovasi itu pembaharuan, memperbaharui usahanya. Itu kata kuncinya nek de waktu luang. Nah, lalu investasinya apa? Nggih usahane niku. Tetapi usaha ini kalau sistemnya udah terbangun, ampun manggarap dhewe. Ngerti mboten niki? Pamane gawe napa ta Ibu? Kula nai contoh. Usahanya apa, Bu? Marung maam niki mesti to, Bu. Carane, Bu, mungkin nek sampean pun ngerti ini bagaimana kita pengadaannya barang. Nek jumlah semene entek semene, gitu. Penjualannya ngerti, nek ini mlebune sakmene sistemnya niku pun mang cekel, ampun sedina-dina sampean ming niku, Bu. Kudu sok nonton drama Korea. Kudu sok nonton warna-warna nggih waktu luang. Atau apapun, atau pergi jalan-jalan dan sebagainya, sehingga punya ide baru. Aku wah nek ngono kae aku arep gawe usaha yang jenis ini. Waktu luang ini untuk memperoleh investasi baru. Nek sedina ming nguplek niku sakniki sesase entuk badhe pinten, Bu? 7, 10. Berapa? Ya, taruhlah kita pura-puranya pinten? Nggih, muter ning kan ada perkembangan. Lah alhamdulillah ini gampangane 8 yuta. Mboten. Nggih pinten? 2. Nggih santene. Gampangane 1 yuta ngoten nggih, Bu. Nunut maem, ngoten ta nggih? Nah niku kauntungan. Niku, Bu. Nek isih iso gawe 1 yuta ro nunut maem. Ning njur dhe wektu luang jenengan iso gawe usaha lain, Bu. Ning nek mboten ten riku terus mengke sakniki umure pinten? 72. Berarti pun 70 nggih, Bu. Nggih lebih sithik lah 62. Daji, ngoten nggih. Mengke tekan umur 70 nggih ming niku, Bu. Ning nek ada waktu luang mau berbagi, mempekerjakan kepada orang lain, biar kita punya kesempatan berinovasi yang lain. Insya Allah niku sampean ndek investasi meleh, gampangane rike entuk badhe 1 yuta riki 1 juta, badine pun 2 yuta. Niku le omong Robert T. Kiyosaki. Ning nek omongane wong Padang beda meleh, Bu. Nek wong Padang niku nek usaha kudu ditunggoni dhewe. Monggo dipilih. Mula nek kula nek memberikan motivasi kepada orang lain itu bukan pertama-tama yang saya percayai, tetapi saya mau membandingkan ada orang yang punya cara berpikir seperti ini, ada yang cara berpikirnya seperti
yang lain. Lah tugasnya ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas dan mbak-mbak pilih dhewe sing dikarepke sik endi. Ngoten lho. Jadi kebebasan niku Bu, regane larang. Ning kebebasan niku sakjane nek wong pun duwe pilihan. Nek jan dereng duwe pilihan jan mengken wonten niku jenenge dereng bebas. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kinten ngenten kemawon, waktu saya kembalikan kepada Bapak Budi Sanyoto yang 42 tadi. Matur nuwun. Nggih, aplaus untuk Mas Toto Edi Santoso.